Kisah dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan paus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang soleh dan soleha. Perkenalkan, nama kakak Aula Ijtihad. Kakak dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kakak di sini akan berbagi kisah yang sangat menarik. Di video kali ini, kakak akan berbagi kisah Nabi yang ditelan oleh ikan yang sangat besar. Ada yang tahu Nabi siapa? Ya, benar sekali, Nabi Yunus alaihi salam. Ada yang kenal dengan Nabi Yunus? Harus kenal dong pastinya. Yuk kita dengar kisahnya bersama Kak Melody dan Kitty. Pada suatu hari, Kitty yang merupakan anak kelas 1 sekolah dasar diajarkan bernyanyi oleh ibu guru di kelas. Setelah itu, Kitty dan Kak Melody pulang sekolah bersamaan. Di sepanjang perjalanan, Kitty selalu mengulang-ulang kembali lagu yang diajarkan ibu guru di kelas. Kemudian, Kak Melody mendengarkan nyanyian Kitty. Lalu, Kak Melody berkata, "Kitty tahu nggak? Di dalam Al-Quran ada loh cerita tentang kisah Nabi Yunus yang Kitty nyanyiin tadi." Wah, Kak Melody tahu tentang kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus? Tentu tahu dong, kan Kak Melody suka kisah-kisah Nabi yang ada di dalam Al-Quran. Berarti Kak Melody bisa dong ceritain Kitty tentang kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus. Boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Kak? Kitty harus meneladani kisah-kisah Nabi yang udah kakak ceritain. Dengan senang hati, Kak. Insya Allah, Kitty akan belajar meneladani kisah-kisah Nabi yang ada di dalam Al-Quran. Sesampai di rumah, Kak Melody menceritakan Kitty tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan oleh ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang yang saleh. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau merupakan seorang ahli ibadah yang tekun. Allah mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada suatu kaum di Ninawa, negeri yang terletak di daerah Mosul, Irak. Hampir seluruh penduduk Ninawa masih mewarisi tradisi nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Kaum Ninawa tidak menyukai kehadiran Nabi Yunus karena menurut mereka ajakan Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah SWT tidak sesuai dengan tradisi nenek moyang mereka. Kaum Ninawa sangat keras kepala dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikan Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah SWT. Setelah beberapa tahun berdakwah, pengikut Nabi Yunus hanya sedikit. Berbagai cara telah dilakukan untuk mendekati kaum Ninawa. Namun, kaum Ninawa malah menghina Nabi Yunus. Nabi Yunus merasa putus asa. Kekecewaan dan kemarahan bercampur menjadi satu. Kemudian, Nabi Yunus berdoa kepada Allah untuk meminta berdakwah ke tempat lain, karena sudah tidak sanggup menghadapi kaum Ninawa. Disinilah letak ujian Nabi Yunus. Beliau tidak sabar menghadapi kaumnya, dan akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan kaum Ninawa. Padahal dakwahnya belum selesai. Tak lama setelah kepergian Nabi Yunus, hal buruk terjadi kepada kaum Ninawa. Cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Satu persatu, kaum Ninawa mulai keluar dari rumahnya. Mereka bersujud dan mulai menyadari akan kesalahannya. Kemudian, Allah tidak menurunkan azab kepada penduduk negeri Ninawa. Sementara itu, Nabi Yunus sudah berjalan cukup jauh dan sampailah beliau di tepi pantai. Di sana,
ada kapal yang hendak berlayar. Nabi Yunus pun ikut ke dalam rombongan kapal tersebut. Semua orang heran melihat penampakan seorang nabi yang ada di dalam kapal. Akan tetapi, para penumpang tidak berani menyapa Nabi Yunus. Mereka hanya bisa berbisik. Nahkoda menggerakkan kapal begitu cepat. Ketika sampai di tengah lautan, angin bertiup sangat kencang dan menggoyangkan sebagian badan kapal. Hujan badai pun mulai turun. Agar kapal tidak tenggelam, mereka pun mengeluarkan barang dan menjatuhkannya ke laut. Akan tetapi, beban kapal masih belum berkurang. Akhirnya, mereka melakukan undian, termasuk Nabi Yunus. Siapa yang di antara mereka akan dijatuhkan ke laut? Tak disangka, nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Kemudian, para penduduk kapal mengulangi undian tersebut sampai 3 kali. Akan tetapi, nama yang keluar tetap nama Nabi Yunus. Kemudian, melihat kenyataan tersebut, Nabi Yunus pasrah dengan keadaan. Orang-orang melihat Nabi Yunus dengan perasaan tidak rela. Nabi Yunus pun bergegas untuk turun dari kapal. Setelah Nabi Yunus menceburkan diri ke laut, tak lama kemudian muncullah seekor ikan paus yang hinggap menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus pun pingsan selama beberapa hari di perut ikan paus. Saat beliau membuka mata, yang beliau rasakan hanyalah kegelapan dalam jiwa dan raganya. Perasaan bersalah kepada Allah selalu menghantuinya. Tubuhnya tak berdaya karena tidak ada asupan makanan di dalam perut ikan paus. Kemudian Nabi Yunus berdoa dengan sekuat tenaganya. Beliau memohon ampun kepada Allah dan menyadari kesalahannya. Seketika itu Allah menjawab doa Nabi Yunus dan menghilangkan kesedihan di dalam hatinya. Allah melalui perantara ikan paus melemparkan Nabi Yunus ke daratan yang tandus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dengan keadaan lemah dan sakit. Kemudian Allah menumbuhkan makanan di dekatnya. Beliau pun menikmatinya. Ketika kondisinya sudah mulai pulih seperti sedia kala, beliau pun kembali ke kaum Ninawa. Sesampainya di sana, Nabi Yunus disambut hangat oleh kaumnya. Nabi Yunus sangat terharu melihat perlakuan yang diberikan oleh kaum Ninawa. Kaum Ninawa sekarang jauh berubah lebih baik dari sebelumnya. Mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ternyata kisahnya sangat seru ya, Kak. Nah, sekarang hikmah apa yang kita dapatkan dalam kisah Nabi Yunus? Yang pertama, kita belajar untuk bersikap sabar dalam menahan amarah. Yang kedua, Allah selalu mengabulkan doa setiap hambanya yang bersungguh-sungguh. Wah, Kiti sangat pintar. Itu tandanya Kiti mendengarkan kisah dengan baik. Iya, Kak, soalnya kisahnya sangat seru. Makanya Kiti mendengarkan dengan baik. Tentu karena semua kisah yang ada di dalam Al-Quran itu nyata. Bukan hanya kisah Nabi Yunus, tapi masih ada banyak lagi kisah-kisah Nabi yang ada di dalam Al-Quran. Nah, gimana adik-adik yang soleh dan soleha? Kisah Nabi Yunus seru tidak? Pasti seru dong. Dan masih ada banyak lagi kisah-kisah Nabi yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kakak hanya menceritakan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Mungkin kakak akan berpamitan. Sampai jumpa adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.